Shalom, hari ini mari kita bersama-sama mengalami janji Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ayub pasal 28 ayat 1 sampai 28. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazuri yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazuri. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Perintah Tuhan supaya kita hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Janji Tuhan untuk kita, akal budi dan hikmat ada pada mereka yang intim atau dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.